narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Organisasi ini dipimpin oleh Irjen TNI dan wakilnya dari Wakabais TNI. Kemudian saya Wairjen selaku sekretaris dilengkapi dengan tim hukum dan tim penerangan. Ada 4 subsatgas yang kita bentuk. Yang pertama subsatgas judi online, nanti akan dipimpin oleh Dansat Cyber TNI. Kemudian dan subsatgas narkoba nanti akan dipimpin oleh Dan Puspom TNI. Kemudian dan subsatgas penyelundupan nanti akan dipimpin oleh Direktur C Bais TNI, dan subsatgas korupsi nanti akan dipimpin oleh Kapusku TNI. Kita akan memanfaatkan sumber daya yang ada di TNI maupun TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, baik personil, teknologi maupun peralatan yang kita punyai, untuk melakukan tindakan atau kegiatan pencegahan adanya prajurit, oknum prajurit atau PNS TNI yang melakukan pelanggaran 4 tadi: judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Tentunya kita tidak bisa nah itulah kawan, ini sudah ada dibentuk ya suatu organisasi khusus untuk menangani terkait judi online, narkoba, korupsi. Dan ini dikerjakan oleh tentara. Ini era baru ini. Jadi apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo dulu ya, terkait masalah korupsi, masalah narkoba, ya masalah judi online, ya khususnya korupsi, sampai lari kemana pun akan dikejar. Ya, belum lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tambah mantap ini kawan. Jadi silakan bagi mereka yang kebetulan saat ini sebagai pejabat yang gajinya dari rakyat, silakan coba-coba. Silakan coba-coba. Dan pasti, dan saya yakin ke depannya ini ya, mereka-mereka yang ketakutan ya, apalagi koruptor dan sebagainya, ini pasti bercuit di media sosial dengan alasan kenapa tugas-tugas seperti ini diambil alih oleh tentara. Ini pasti banyak mereka bermunculan terkait kontra. Ini adalah sesuatu yang baru. Pemerintahan Prabowo Gibran bukan otoriter. Ini untuk meyakinkan bahwa negara Republik Indonesia ya bersih dari apa yang dikatakan korupsi, judi online, narkoba. Karena tidak bisa dipungkiri kawan, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah sebelumnya untuk menangkal ya perkembangan judi online, narkoba, dan koruptor, tetapi ternyata itu tidak berhasil seperti apa yang diharapkan. Nah, sekarang kalau kita lihat organisasi tadi, ya pucuk-pucuk pimpinannya itu adalah diambil dari tentara. Kita akan lihat hasilnya. Kita akan lihat perbedaan. Karena kita akan melihat tugasnya. Apakah mampu mengurangi atau meminimalisir atau bahkan melenyapkan apa yang disebut korupsi, narkoba, dan judi online.
Tetapi kalau sama saja, judi online tetap ada yang jalan, narkoba tetap ada, korupsi semakin masif, berarti sama saja. Terus yang salah ini di mana? Salahnya di mana? Kalau sama saja. Tapi kita kan lihat ini sebagai perbandingan. Jadi sebelum organisasi yang terdiri dari mayoritas TNI di dalamnya, pucuk pimpinannya, untuk menghalau narkoba ini, menghalau judi online ini, menghalau korupsi ini. Nah, berarti sebelum-sebelumnya itu berarti ada suatu kesalahan. Jadi sekali lagi kawan, kepada mereka yang mau main-mainkan ya uang negara, ya kalian ya pengedar narkoba, judi online, sebaiknya berhenti dari sekarang kawan. Karena saya tahu betul, kalau tentara yang bekerja tidak ada ampun, tidak ada pandang bulu. Ya. Walaupun di situ dikatakan ini tugasnya organisasi yang disebutkan tadi oleh Wairjen, ya tugasnya kalau ku dengar itu adalah dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, mencegah penyebaran narkoba, mencegah ya adanya judi online. Jadi artinya di sini masih ada kesempatan bagi orang-orang untuk berhenti ya. Korupsi, berhenti mengedarkan narkoba, berhenti ya untuk judi online. Karena kalau tidak berhenti, kalian semua akan ketangkap. Kalian semua akan pakai baju oranye. Full ini apa ini? Penjara. Nah, saran saya kepada pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai rakyat Indonesia agar segera diberlakukan undang-undang atau disahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, yang termasuk perampasan aset kepada bandar-bandar itu. Yang kedua, ya, dibuatkan penjara khusus satu pulau, ya seperti di Nusa Kambangan. Ya seperti yang ada di Nusa Kambangan, di sana kan ada pulau Nusa Kambangan, satu penjara khusus. Nah, ini buat lagi satu pulau khusus. Kita ini banyak pulau khusus, isinya khusus untuk para koruptor. Khusus untuk para koruptor. Ya karena kalau mereka sudah ketangkap dan dimiskinkan, berarti kan dia sudah tidak punya apa-apa. Nah, ini masukkan ke dalam pulau yang kosong itu, bekali dia bibit padi, bibit jagung, kasih dia pupuk, kasih dia alat pertanian. Ya berikan mereka makanan untuk hidup 6 bulan ke depan. Ini biar menunjang ketahanan pangan. Jadi ke depan akan muncul berita bahwa tawanan koruptor ikut andil di dalam menyambut atau memperkuat ketahanan pangan ya dari pulau itu. Nah, itu saran. Baikkan videonya kawan. Sip.